Alhamdulillah wa syukur kita berkumpul kembali di tempat ini. Sebelum melanjutkan, orang minta doakan ulang tahun Ahmad Dhani, ngarannya yang keberapa ini? Mudah-mudahan jadi anak soleh, panjang umur, selamat dunia akhirat. Juga Az-Zahra Nur Santi yang ke-17, doakan mudahan rakas jakas hadrah maut, jadi wanita solehah, murah rezeki dan segala hajat dikabulkan Allah Ta'ala. Demikian juga sekaligus saja ini juga ya mudah-mudahan nang ulang tahun panjang umur, sehat walafiat, qabul hajat dan diberkahi dunia wal akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini orang minta doakan juga mudah-mudahan dilancarkan usaha ngarannya Sila Sakti bin Haji Adrian Nopel, mudah-mudahan lancar urusan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, minta doa juga bini Habib Husin Al-Qadri melahirkan, jadi masih di rumah sakit di Surabaya. Mudah-mudahan disembuhkan, cepat sembuh, Sidin dan anak Sidin sehat seberataan dan cepat keluar dari rumah sakit dengan sehat, dan Allah Ta'ala mengabulkan hajat Sidin dan kita semua. Juga yang garing di sini Abdullah bin Abdul Wahab sakit stroke, semoga cepat sembuh dan dipanjangkan umur, dan semuanya yang garing-garing mudahan sehat-sehat berataan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta doakan juga ada ngarannya Ibu Siti Aminah binti Anwar, mudah-mudahan hajat Sidin kabul, terlepas daripada macam-macam, dan kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ucapkan terima kasih kepada para habaib yang telah datang daripada kita ini. Mudah-mudahan kita dengan kedatangan beliau Allah Ta'ala memberikan rahmat yang luas kepada kita, khususan yang kita muliakan hormati Al-Habib Alwi Al-Idrus. Nah, alhamdulillah. Kemudian siapa ngaran Sidin Abdul Qadir Al-Idrus, Habib Ahmad Asagab, dan banyak habib di sini kada menyambati seberataan adanya pada semuaan, jadi kada mengurangi semuaan kita sayang, kita hormati. Kemudian para guru-guru seberataan, dan mudah-mudahan hajat Habib seberataan dan hajat daripada guru-guru semuaan Allah Ta'ala kabulkan. Selamat dunia wal akhirah, rezeki banyak kabul, segala hajat dan disayangi oleh Allah dan Rasulnya, dan selamat terhindar berataan daripada bala bencana. Kemudian dan kita semua mudah selamat berataan, dan mudah-mudahan beri rezeki Allah Ta'ala yang halal yang banyak dan kabul, dan khususnya juga kepada orang-orang yang menyumbang di majlis ini, baik banyak atau sedikit, mudah Allah Ta'ala gantikan dengan berjuta-juta kali lipat gandanya. Dan mudah-mudahan majlis-majlis yang ada di Samarinda ini semuaan diberkahi oleh Allah Ta'ala, baik yang di sini ataupun berada di pelosok-pelosok. Mudah-mudahan diberkahi berataan, sehingga Kalimantan Timur kondusif, aman dan babarakah, dan mudah-mudahan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan agama kita tetap jaya dan diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan orang-orang yang ingin menghancurkan agama Islam dan menghancurkan NKRI mudahan ini hancur pada hulu. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, jadi alhamdulillah yang menghormati Habib Alpi. Nah, ikaman.
Jadi menyambung sedikit lah. Mana guru Jamal ada kelihatan? Sedikit lah, kena lah. Ya. Iya. Sedikit dulu kita lah, sedikit dulu. Nah, pengarahnya itu. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh Nabi dan disayangi oleh Nabi. Jadi kita menyambung sembahyang Jumat. Soalnya habis sudah. Ini kisah sembahyang Jumat lagi. Sembahyang Jumat itu wajib seminggu sekali aja pada hari Jumat. Jadi kan ada sembahyang Sabtu. Biblah sembahyang Jumat. Nah, jadi sembahyang Jumat itu 2 rakaat yang dikerjakan mesti berjamaah. Jadi mesti berjamaah. Berjamaah sembahyang Jumat itu kada boleh kada berjamaah. Pada waktu zuhur, gawiannya pada waktu zuhur. Jadi menggawi Jumat di waktu zuhur. Harinya hari Jumat dengan syarat-syarat yang tertentu. Hukum sembahyang Jumat itu atau Jumat ini fardhu ain. Arti fardhu ain yaitu dikerjakan. Artinya fardhu ain itu secara individu atau secara perorangan. Bila tidak mengerjakan seorangan dapat dosa, bila mengerjakan berpahala. Kadang-kadang diwakilakan, kecuali kalau fardu kifayah itu bisa diwakili. Umpamanya orang memberi salam, assalamualaikum. Jadi kita menyahuti waalaikumsalam. Kita bertiga, saikung menyahuti. Biar nang saikung menyahuti, kita kadang nyahuti kada apa lagi. Karena tuh hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau sembahyang kada kalau pang aku sembahyang Jumat wakilakan naik Jumat juga wakilakan aku. Jadi usalli pada Jumat mewakili si anu Allahu Akbar ada boleh. Jadi mesti sorangan-sorangan itu. Itu kalau sembahyang Jumat itu wajib. Kada kawa makanya orang yang 3 kali sembahyang Jumat inya tanpa udzur karena melaksanakan Jumat berarti termasuk orang munafik. Jadi jangan coba-coba meninggalkan sembahyang Jumat tanpa udzur. Nah, kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan melaksanakan itu, yang perintah itu dari Allah, Nabi kita yang melaksanakan untuk kita semua. Oleh karena itu kalau kita ingin bergabung lawan Nabi Muhammad maka turuti diantaranya sembahyang Jumat jangan ditinggalkan. Nah. Kemudian jasidin syarat-syarat wajib Jumat. Pertama yaitu Islam. Orang Islam wajib sembahyang Jumat. Yang kedua balik itu sudah sampai batas yang diwajibkan. Kalau laki-laki seperti bermimpi, bila sudah sampai batas balik bermimpi, mimpi keluar daripada air sperma. Ada lagi dia. Bila inya keluar banyu mani termimpi, nah itu sudah wajib. Itu tandanya tuh kalau laki-laki bermimpi atau umur 15 tahun bermimpi, ya kalau keluar punya basah aja ya sudah tak berarti tuh. Dan jalan semalam bermimpi keluar mani itu, inya syarat mani itu 3 tandanya. Pertama keluar itu lezat rasanya, yang kedua meloncat. Di kita pikir itu kayak itu, ini kan ceroboh dasar di kita pikir kayak itu, mungkin ada ketujuh, sariki kita pikir gitu nah. Dipikir kayak itu, pertama tadapok keluarnya meloncat, orang keluar mani itu lah pertama tadapok keluar meloncat. Yang kedua yaitu ladit nyaman rasanya, bisa juga. Dan yang ketiga itu adalah keajinin seperti bau adonan jarnya.
Memang kayak itu kayak backline tuh memiripan. Ini kayak itu bipe di kitab tuh kayak itu ulun kan emang orang kira menambahi. Jadi kalau pengen memperbaiki cerobohnya aja bungol banyak kan ceroboh itu ada apa kan aku seperti bungol menurut dia kalau palingnya itu kayak itu keterangannya supaya tahu. Nah kalau kamu kormani kan kayak apa bilang cet kata nang kedua nyaman cium bau backline iya sudah tak itu bilanya kayak itu keluar mani. Apa yang terjadi? Udu kada batal tapi wajib mandi. Nah itu sudah dipadahkan ilmu Sayyiduna Muhammad sudah kayak itu. Ini hukum kayak ini mesti dipadahkan kada bisa kada. Bibinian tuh haid mesti bapadah mamanya memulai tahu tahu. Bahkan di dalam kitab itu dipadahkannya lagi di kitab fikih itu. Bibinian tuh keluar darah. Rasa itu panas kehangatan tuh nah di kitab padakannya itu sampai keluarnya itu rasa panas hangat itu kita kan pernah haid bang kan udah gitu jangan asal aja itu perlu tuh diketahui itu makanya bisa bini nih bisa tahu kayak apa haid itu berapa hari ya kalau berapa kali suci mesti tahu itu 2 kali suci ya kalau macam-macamnya apa nang satu nang 2 kali suci kalau paham juga kata kena lah kalau nya suci itu sekehendak aja mau cuma 2 kali 7 apa sampai itu ini biasa kan ada orang haid tuh ada nang 3 hari ada juga ada nang 2 hari paling lawas 15 hari 2 kali haid 2 suci nih bila nyalain pada itu istihadah ngaranya penyakit karena antum mesti ada jadi dipikir itu mesti ketahui ya kalau ada boleh kada tahu cuma nang kebiasaan 6 atau 7 hari nah kebiasaan 6-7 hari ada juga 3 hari tuntung haid. Nah kalau anak Rasulullah kan kada pernah haid sih dan makanya kada pernah sih dan kita tinggal sembahyang orang suci kalau makanya ngarannya al-batul ya kalau al-batul itu apa al-batul itu orang nang di hati kada ada dunia dan kada pernah haid hebatnya. Mudahan berkat Siti Fatimah berkah selamat kita berataan. Orang gampang amun kita ya Allah ada nang 12 hari haid sian nalaki ya Allah nalaki tunggu belum juga lagi haid amun nang ada nang sampai 3 hari itu nyamannya lamun kita 10 hari baru makanya perlu banget tuh menambah bini sekong lagi jadi punya kalawasan kan kawan ada pulang kawan sekong menwani aja ya sahnya aja aku ini pakai sah aja juga nah aku ini wani sebenarnya cuma gair nah ini perlu masalah kayak ini itu bujur betakun ahli fikih itu lu lebih ahli juga betul lagi guru kalau guru Jamal ahli masalah itu ahli ini tak. Nah itu kalau mani tadi kalau madi lain pulang madi itu lain pulang kalau madi jangan semalam itu madi itu najis itu wajib ada mandi cuma dibasuh amun mani tadi itu kada wajib kada batal wudu cuma wajib mandi kalau madi itu kada mandi cuma wajib karena najis itu apa itu madi nang keluar di kamaluan kita nang kita hartanya karas nah ini susah ibadah kan padahal tahu kan kajung palir nah imbah itu lalu timbul letoy nah betunduk nafsu kan naik mana lalu tunduk imbah tunduk keluar ada keluar air jernih putih itu ngarnya madi nah pelumasnya itu nah itu kan wajib mandi cuma dibasuh aja itu najis udah batal itu nyata itu karena salah satu keluar dua jalan nah kalau wadi lain pulang ini 3 punya wadi itu sesuatu yang keluar di kamar kita cuma waktu keluar tuh keluar sakit orang mbak begawi itu di kuli jadi bangunan kauyuhan tuh atau kita kauyuhan mengangkat apakah mengangkat bini kok kuat gitu nah atau mengangkat apa kah iya mau terak diangkat kayaknya kauyuhan imbah itu keluar yang itu kauyuhan dan kayak susu encer
Nah itu wadi. Itu kalau kita keluar itu kada wajib mandi, cuma dibasuh. Itu wadi neng itu lain wadu Banjar. Mun wadi Banjar tuh kaunya pak asam kan lain pulang. Nah ini amun kada dikesahkan banyak nak kada tahu ini. Dikira-kira imbak karas paler, imbak sudah keluar banyu mandi sudah, padahal itu lain mandi, itu wadi mandi atau mandi. Nah itu dipikih itu jelas dipadakannya itu. Kadang-kadang di bebunguli itu ada dipikih. Di mana aja pikih nanggana karena halu kak. Dan ini jangan malu-malu menjelaskan ini. Dan kita bertanya pun jangan supan-supan. Karena bilanya malu pasti supan sudah pengalih. Supaya jangan tersalah gitu nah. Nah itu. Nah itu. Jadi tadi balik. Kayak apa aja kalau umpamanya bermimpi keluar mani. Mau dia digeliming, digeliming orang bermimpi, tapi binian menggeliming, tapi dimimpi lah. Nah, dimimpi digeliming perasaan. Kemudian begitu keluar kenyamanan keluar, babai dilihati sekalinya kada ada wujudnya. Rasanya nyaman, tapi bajunya kada keluar, kada wajib mandi. Ini dilihati. Ada juga orang tuh kada bermimpi, tapi tak keluar, dilihati mirip. Mungkin kada itu, tapi dasar mandi wajib mandi. Jadi masalahnya ini bukan masalah ada wujudnya, lawan buktinya tadi tiga tadi, ya kah? Nah, itu. Dan itu ditambahi pulang ciri yang keempat, yaitu bila keluar tuh mata ke atas gitu nah. Itu tambahan ku aja kada ada pang itu. Wah aja kada mau kamu gayaan aja untuk bujur itu aja menganggap juga lah. Nah itu. Pokoknya nyaman tadi bang dah. Yang ketiga syarat Jumat berakal. Nah berakal itu artinya kada gila. Jadi kalau orang hendak kada sembahyang Jumat boleh aja syaratnya gila dulunya. Jadi kalau orang kada sembahyang Jumat boleh asal Nah jadi mudah-mudahan jangan sampai gila. Sebab orang gila kada wajib Jumat. Jadi nang kada Jumatan itu terserah aja. Nang keempat adalah merdeka. Nah merdeka dulu kan ada budak nih kada merdeka, buju-buju merdeka gitu nah. Dan nang kelima laki-laki. Nah sembahyang Jumat tuh wajib bagi laki-laki. Bibinian kada diwajibkan Jumat. Cuma amunnya sembahyang Jumat kada dosa lagi menduhur. Cuma kada dosa jual laki bibinian ke Jumat tuh kada dosa cukup laki-laki aja. Ini cuma juhur aja di rumah kada dosa bibinian umpat cawis juga. Umpat apa? Amun di Makkah itu kan kalau lagi paksa di situ sudah jadi ya di Makkahnya tercampur aja gitu kan. Namun di sini kada kau bibinian Jumat kawa. Jadi Jumat kada dosa bibinian laki-laki aja. Ini laki-laki bibinian pindah hendak ajak aja kada dosa mengerepoti lakian bener aja. Lakiannya maka pulang kasihan juga untuk bibiniannya. Ya itu sama aja orang mati itu renjak nah. Kada seumpat bibinian tuh aku kubur dosa. Cukup ya aja kan di rumah aja mantarakan dia umpat juga kesang kisor di kubur. Rancak mana kita tuh bibinian tuh kemarin takut kada kawan ditangati dikubur umpat juga sekalinya anu situ umpat itu umpat menguburakan si mayat kasihan nang tukang bawa mayat ini nah dikajak aja li kita pernah terjadi itu kok kira bantal saya suruh bibinian nah enggak kira bantal bipaya sekalian tapuk apa bibinian bakajal juga hendak dianukan di anu kabel kasih lahunya kalau saya dirasakan nah kada kau lagi berhindar ya pak saya dirasakan kayak nikah rupanya nang kayak ini nasib deh kita nggak usah umpat kubur gini kada usah di rumah aja mayatnya ke kubur mayat kubur kita bibinian bacakan yasinnya kalau banyak aja kadang 3 hari jangan kubur bibinian gitu. Jadi nang keenam sehat. Nah orang berjumat tuh sehat amun garing kada bapak atau hujan lebat parahnya nah itu udur ngarannya punya garing kada baju Jumat garing banyak jangan dipaksa-paksa sin kohol batuk garing nah harus dingin jangan bapaksaan boleh aja namunnya sehat aja ayo Jumat wajib bilnya kada bilnya sehat garing kada usah Jumat minta sudah. Nang ketujuh mukim tidak di dalam perjalanan. Nah mukim itu artinya orang berada di kotanya saya di kampung sendiri ya kalau mukimin. Jadi mau kita perjalanan kita bijak kada musafir kada usah kada wajib. Nah
atau di antara daripada nang syarat wajib Jumat. Jadi kita samaannya menggawi nang kaya ini artinya mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pekerjaan Nabi semaan mulia kita mau umpatin Nabi supaya ujar Allah taala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Supaya kita dicintai Allah, diampuni Allah taala dosa, maka kita disuruh mengikut Nabi Muhammad. Oh, mengikut Nabi Muhammad itu perlu benar. Kemudian syarat-syarat sah Jumat, syarat-syarat sahnya. Pertama, syarat sah Jumat itu berjamaah. Jadi orang sembahyang Jumat itu kada boleh berduaan aja. Ini Imam Syafi'i inilah. Kada boleh sembahyang Jumat itu berduaan aja. Saya khotbah, saya imam kada boleh berduaan, mesti jadi pertama berjamaah, dan jamaah itu mencukup bilangannya 40 orang yang ahli Jumat, artinya orang yang bujur-bujur di kampung itu 40 Jumat. Lawan 40 orang nang itu nang 40 ahli Jumat nah orangnya 40 tuh orang tuh mengerti lawan apa, lawan rukun khotbah, lawan rukun Jumat tuh tahu. Mesti mengetahui 40 itu. Makanya belajar kita berapa syarat Jumat, berapa ya kalau rukun khotbah supaya tahu. Makanya kalau 40 itu dan syaratnya dijangari oleh 40 mesti imamnya. Jadi khotib itu mesti dijangari oleh imam, oleh si makmum nang beratan tuh. Makanya kada boleh, makanya kita banyak aja kalau amunnya nang sedikit dikhawatirkan 40 tuh musinya kita korong. Nah 40 tuh orang pengguringan. Nya ada orang tuh kada kau mendengar guring di masjid tuh nah, padahal khotbah 5 menit ya sempat aja guring sih den. Akhirnya kada mendengari khotbah tadi, kada mendengari. Maka syaratnya mendengari ya kalau mendengari Pak. Jadi jangan jauh tuh khotbah itu. Ini orang khotbah jago kumpul menggiliming tasbih. Kan kita disuruh mendengari, kada disuruh tinggalkan tajwa bahasa banjar tuh. Tinggalkan dulu berzikir nang bertasbih itu spesial mendengari daripada nang khotbah itu. Khusus mendengari aja. Dan rasakan jasidin di guru sekompol, rasakan nang dirasakan tuh nang seolah-olah tuh nang dinasihat tuh bukan orang lain, kita minta. Jadi kita tuh merasa khotbah itu khotib nang menasihati kita. Jangan merasa ini orang aja, orang aja. Itu kita yang dinasihati itu. Makanya jangan waktu khotbah itu tasbih digeliming macam-macam, apalagi bependeran. Nya mau khotbah itu kada boleh bepender. Nggih, wala takallaman ahadukum. Jangan ikut bepender. Famal lago fala jumu'atalah. Siapa yang bepender maka lago kada pahala Jumat itu. Penderan mulai khotbah sampai habis kada berkisah berampirna kisah burung tiung, kisah burung hantu, macam-macam kisah nih kada berampirna kisah ini. Akhirnya khotbah kada ketahuan nampihnya, timbul khotbah bulikan suara masih berkisah aja lagi. Mendengar itu hukum wajib tuh. Nah 40 tuh penting mendengar ya kah. Bahkan mengisarnya kada boleh, kakanakan tuh bapaknya kada boleh kayak itu, kada boleh kita diam orang khotbah sama aja kada boleh. Ini sama kayak orang masuk Islam nih 4 sembahyang bertiga nang sekong itu kan melihat cacak tikus liwat. Jadi nang bertigaan ini kan imam sama pada kada tahu juga kasihan mbak Islam bang kasihan. Kok tikus kena aja. Jadi jangan sekong jangan bicara aja. Jadi imam untung saya tidak bicara aja. Karena untung saya tidak bicara. Nah, padahal sama pada batal kayak itu. Nah itu jadi enak tadi khotbah Jumat tuh orang mau kisah macam-macam. Jadi jangan hitungnya itu Rasulullah menyuruh kayak itu. Nah, jadi kita supaya mendengar tadi. Nah, kemudian di sini bilangan 40 orang yang ahli Jumat. Angka 2, yang 1 2 dikerjakan di dalam negeri, kada boleh di luar negeri. Jadi masih menggawi itu di dalam negeri. Jangan kita tolak ke Amerika ya sembahyangnya di sini atau kemana kah? Di dalam negeri sini digawi di dalam negeri. Di dalam negeri orangnya cukup 40 pulang paling kada tuh 40 lebih-lebihnya.
Yang keempat mengerjakan di waktu zuhur. Nah itu syarat sahnya. 5 dikerjakan sesudah 2 khutbah. Jadi sembahyang dikerjakan sesudah 2 khutbah. Nah kalau hari raya kan tadi dulu khutbah, itu sembahyang baru khutbah. Kalau Jumat bang tadi dulu khutbah baru sembahyang. Nah itu aja. Yang keenam, jangan ada yang menyertai atau mendahului Jumat lain. No, kada boleh. Jadi Jumat itu amunnya orangnya jumlah sedikit, ya kan? Itu mesti terkumpul di situ. Tapi amunnya banyak kan, banyak banget orang kada kehitungan lagi. Nah itu dimaklum aja. Cuma amun kayak di sini kan, kayak apa anak banyak lagi tercabur ke sungai benar itu. Nah itu diantaranya. Jadi kesimpulannya adalah sembahyang Jumat itu wajib kita ketahui dulu supaya kita di situ nilai mutabaah lawan Nabi Muhammad SAW. Walhasil orang yang mutabaah lawan Nabi itu inya akan mendekatkan diri lawan Allah Ta'ala lewat Nabi Muhammad. Ketahuilah bahwasanya kita tidak akan bisa pengarahnya itu memaraki Tuhan kecuali kita melewati Nabi Muhammad. Jalan satu-satunya untuk menghadap Tuhan lewat Nabi Muhammad. Makanya Quran itu la ta'asu mir rauhillah, la ta'asu mir rahmatillah. Jangan ikam artinya putus asa daripada rahmat Allah. Jadi rahmat Allah siapa? Rahmat Allah adalah Nabi kita Muhammad. Artinya kita disuruh, dilarang jangan berputus lawan Nabi Muhammad. Jadi kemana-mana kita selalu kita merindukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang hebat sudah, ya kah? Best the best. Nah ini yang ada Inggris tinggal bingung juga kita. Jadi kalau kita lawan Nabi terusan asik jadinya. Karena kita sudah urun ceritakan Nabi sedikit lah, kita coba Nabi kita Muhammad SAW ini orangnya luar biasa. Sekali lagi makin dikisahkan makin asik. Ya makin dikisahkan supaya kita ini tahu lawan Nabi. Makin dikisahkan. Sebab kalau jarang dikisahkan kita kena kada tahu. Lah. Kita kada seumpat campur orang yang memadahkan Nabi Muhammad itu sama kayak kita kada usah diheranin yang itu. Ini kita aja nang berhemat lawan Nabi, memuliakan Nabi Muhammad. Sebab awak Nabi kada sama lawan awak kita. Ya kah? Awak Nabi kada sama. Sekali kita boleh lagi. Awak Nabi kada sama awak kita. Nangaran awak itu awak terbagi 2. Ada awak zahir, ada awak batin. Awak zahir yaitu terdiri daripada kulit, sumsum. Ya kalau otak macam-macam, urat macam-macam. Kalau otak kalau awak batin ya rohnya itu rohani. Nya ada jasman, ada rohan. Jasmani ada rohani. Nah Nabi kita SAW itu jasad sidin kada sama lawan kita. Jasad Nabi kada sama lawan jasad kita. Jadi kita jangan memadahkan Nabi Muhammad itu sama jasad sini kita kada sama sekali lah. Penglihatan Nabi kada sama lawan penglihatan kita. Penciuman Nabi kada sama penciuman kita. Ini semuanya ada aturan. Ya kalau ada aturan ada aturan. Coba bayangkan ada ukuran masing-masing. Nah kayak Honda aja ada yang 125 cc, ada yang 150 cc. Ada kalau tuh berarti bilanya 150 cc lebih kuat tarikannya kalau Shogun dilawan, ya kan? Nah ada lagi yang NMAX itu tegana cc-nya. Ada lagi yang tinggi pada itu apalagi itu apa namanya? T-Max itu lain, T-Max itu racun tikus itu lain apa? Ada. Nah pokoknya orang gana tuh ada yang 200 kayak itu aja mobil kan atau auto macam-macam tuh cc-nya, dan yang 3000 cc ya kalau nah amun sampai 20.000 cc itu mungkin terbang di udara itu juga Allah Ta'ala mengolah makhluk di balan-lainan ukurannya masing-masing. Masing-masing mau hajak ada sama-sama ya Allah. Lain-lain bebeh. Ada nang tahan sekian, ada nang tahan kayak 7 umur, ada nang tuha, ada nang lawas ya Allah. Demikian tenaga, ada nang uyuh, ada nang kuat. Ada nang tahan seekong bini, ada nang tahan 2 ekong. Itu kan begiring masing-masing. Ada nang kada tahan 2 ekong bini ya seekong aja. Ada nang tahan 4, alhamdulillah rezekinya.
nang empat jangan behiri lawan nang satu jangan behiri nang empat, nang penting rasanya bong ya gitu. Nah ya kan mas. Nah Allah Ta'ala maulah Nabi Muhammad macam-macam Allah Ta'ala maulah Nabi Muhammad luar biasa. Pokoknya seluruh alam semesta dikumpulkan nih, seluruh alam semesta dikumpulkan, semua alam dikumpulkan, mulai awal alam sampai akhir alam kumpulkan aja, dijumlahkan, hebat semua itu. Ada kawa mengalahkan lawan Sayyidina Muhammad. Karena pas seluruh alam ini di bawahnya tahta Nabi Muhammad. Pada gampangan. Jadi semua itu kecil semua itu. Kenapa sumber lain di situ? Sumbernya dari Nabi Muhammad. Nah, jadi Nabi Muhammad diulah Tuhan mata Nabi Muhammad kada sama lawan mata kita. Talingan Nabi Muhammad kada sama lawan talingan kita. Itu sudah jelas. Makanya penglihatan Nabi terus sampai kemana-mana. Bukan sampai terbatas. Kalau kita terbatas, makanya terbatas ya. Terbatas kalau umur Tuhan nih mungkin berapa kacamata pian nih? Min 3 sudah. Dulu min tuha pang nana min ya. Min 3 sudah. Ada nang macam-macam sudah. Ada nang 125 macam-macam, ada nang 50 macam-macam. Nang mata min ada nang plus ya Allah. Bila sudah bertuhaan, mun Nabi kada pernah kabur mata. Kayak apa Nabi Muhammad? Kada pernah kabur mata Nabi. Ini ada kabur tuh mata kita benar ya. Ada min 1, min 2, min plus macam-macam. Nabi kada. Kayak apa Nabi kabur? Amun sidin nurnya bekuan. Kayak apa anda kabur? Nah kayak apa? Malahan kita kalau kita mendengar azan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disuruh kita membaca marhaban bihabi wa qurratin Muhammad Abdullah dianuan ke mata. Nah ya Rasulullah supaya mata kita kada kabur barakat Nabi Muhammad. Karena yang dilihatin semuaan barakat sidin semuaan. Jadi orang kesimpulannya orang yang melihat Nabi itu matanya selalu bercahaya. Kenapa yang dilihat itu barakat Nabi Muhammad? Itu barakat kita kada itu ya kah? Nah ya kalau jadi mata Nabi itu kemana kada berbatas, sopwas mata memandang burak aja kalau meluncat sekali meluncat burak seperti kada kelihatan tuh seperti sekali meluncat maka seluas mata memandang seitu tajamnya loncatan burak itu. Kenapa? Karena membawa Habibuna Muhammad. Nur yang ada di burak itu ampun Nabi Muhammad. Cuk ya kalau mungkin kita meluncat kekuatan rabit tuh kalau kita tangga, makanya kita ini perlu bertangga juga, rumah tuh bertangga. Apa aja bertangga supaya apa? Supaya nyaman. Allah Ta'ala mau ulah tangga supaya naik kawan Tuhan tuh bertangga, tangganya Nabi Muhammad. Mungkin kita naik ke rumah kada bertangga, nah kayak apa kabar? Diulahkan tangga ini tugasan supaya sampai. Mungkin kita naik ke rumah kada bertangga langsung blok, langsung rabit, langsung ya kalau bengkok bagi palir. Nah itu kenapa? Karena sebabnya tadi itu ada bertangga. Jadi orang kalau langsung kepada Tuhan, nah tangganya mana? Makanya kita lewat lorong jalan Nabi Muhammad supaya bertangga lawan Tuhan. Jadi kan Nabi Muhammad tuh pemancar ke sana luar biasa. Pandangan sidin tuh sampai kemana-mana, bahkan sampai ke alam ini. Di bumi sidin melihat, di langit sidin melihat, sampai sahabi habis pandang Nabi Muhammad tuh kada melihat Tuhan. Terusan memandang Tuhan. Kenapa melihat bujur dengan dua mata kepala sidin. Talinga mendengar. Ini sudah diprogram Tuhan. Talinga bisa mendengar kalam Tuhan. Bukan Nabi Musa aja, Nabi Muhammad tuh karena sumbernya dari Muhammad itu. Talinga mendengar ya Allah, dan seluruh alam semesta didengar oleh Nabi. Termasuk diri kita, di hati kita tuh semuaan didengar, diketahui oleh Nabi Muhammad. Saktinya orang ini luar biasa. Kenapa? Allah yang memprogram Nabi kita Muhammad. Penciuman Nabi sampai kemana-mana. Sini dunia sampai ke surga, keciuman sini surga. Sampai surga rindu lawan Nabi Muhammad, rindu banget surga. Kenapa? Karena surga hendak minta naikin Nabi Muhammad juga. Ujar Habib Ali, aku gisiin masuk surga bukan karena nikmat surga, tapi aku hendak memandang di situ. Di situ ada ugut Sayyidina Muhammad. Itu masalahnya itu aja. Makanya mulia surga dengan Nabi Muhammad. Jadi hidung sidin, muntung sidin pulang sampai ke Allah. Makanya Quran bahasa Arab. Quran turunnya Allah memberikan kepada Nabi malah kita ya Allah. Jadi Quran itu bukan ulahan Nabi, ada Allah nang
menyuruh lawan Nabi untuk menyebarkan, karena itu adalah kepanjangan kalamullah. Ya kada? Tuh, hebat kada? Hebat. Utak Nabi pulang, akal Nabi, utak Nabi, Tuhan dalam program Nabi Muhammad tuh kada bisa akal juga. Nah ampun, akal tuh Allah Ta'ala anda gitu. Makanya Nabi kita Muhammad luar biasa, karena Allah yang atur sidin sampai kemana-mana, sampai berucap selagi akan datang di sidin di akhir zaman kayaknya begini. Banyak orang yang banyak perempuan jadi laki-laki, ya kan? Banyak laki-laki jadi perempuan, ya kan? Banyak lagi anak, banyak bibinian, banyak orang tua nang jadi babu anaknya, ya kan? Petuanan. Kenapa? Begitu mamanya tulak begawi, anaknya begawi, cucunya dititipkan lawan neneknya. Nah, neneknya jadi pembantu anaknya. Oh, sudah dikisahkan, sudah banyak, sudah banyak. Ya Allah, macam-macam sudah itu. Macam-macam sudah. Nabi membaca, bukan Nabi itu meramal, bukan. Nabi kan bisa meramal, tapi Allah yang memberikan. Ini kenapa? Ketajaman, kehebatan otak Rasulullah. Karena Allah yang memproduksinya. Allah yang memprogram itu. Jadi semua tahu. Makanya Nabi SAW berada di barzah sekarang ini, tapi nurnya, ilmunya Rasulullah, sirri Muhammad meliputi kita semua ini. Kita ini mau hendak ada tahu, kita ini kan berhubung dua Nabi, semua ini berhubung dua Nabi, kita kan ada berhubung. Makanya kabar Nabi itu ada wadah kita, kabar Nabi itu ada wadah kita. Jadi kada pernah Nabi itu kada tahu long kita berapa juta miliar manusia ini tahu Rasulullah. Ada CCTV, bukan susu tuti, kan minta tegang benar nih ya, kalau ada juga ketawanya sedikit CCTV. Dan CCTV itu sampai ke Nabi, kabarnya sampai ke Rasulullah. Jadi kita bergerak kaina sampai ke Rasulullah. Allahumma sholli Muhammad. Dan kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai ke sana, salatan yattasulu biha ruhul musalli. CCTV nang ini mendapatnya ditutupi orang kada melihat atau hang, putus kabelnya hang, dimakan tikus. Nah, tikus kepala hilang, kepil makannya. Iyalah. Tapi kalau CCTV Rasulullah, siapa yang bisa memutus? Karena Rasulullah Allah senantiasa beserta Allah, dijaga oleh Allah. Makanya maksum Nabi Muhammad tuh dipelihara senantiasa oleh Allah. Munya gugur kawali lu mahfuz karena padahal yang dipakai itu nur Nabi Muhammad tuh juga. Kayak apa kabar? Yuk. Jadi kita nih apapun kita sampaikan Nabi. Jadi siapa yang paling banyak memaraki Nabi, banyak ibadah salawat lawan Nabi, banyak ibadah adab lawan Nabi, banyak ibadah akhlak lawan Nabi, banyak yang membesarkan Nabi. Nah itu kayaknya diungkai Nabi. Nah aja Nabi. Ini ampun ikam. Nih ikam. Dikirim Tuhan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad. Kayak apa? Jadi kita ini sampai lawan Nabi. Nah kita berharap mudah-mudahan kita kena waktu meninggal Nabi hadir. Mudahan di dalam kubur sidin kena merawat kita, ya kan? Barakat kita menggandang sidin itu bener. Mungkin pikiran ujung-ujungnya mati juga kan beratannya. Mau UUD kan ujung-ujungnya duit. Ini UUM ujung-ujungnya mati berataan. Ya Allah, nah mudahan kita mati dalam kesenangan bertemu Rasulullah. Ya kada. Nah, makanya belajar ini, karena ini ilmu Rasulullah kada gampangan. Jadi orang yang mengamalkan amal Nabi ini supaya kita kumpul hubung lawan Nabi, lawan Nabi. Yakin aja berataan ahli surga berataan. Hubung ya insyaallah, apalagi berkat Habib ya Allah luar biasa. Kumpul kita ya Allah. Nah, itu hubung lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu penting benar Bang. Penting benar kita nih membesarkan Nabi Muhammad, ya penting benar. Pokoknya kita masih hidup aja kita jangan bosan-bosannya membesarkan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi. Penting benar itu. Itu hati kita yang terhibur. Karena yang menghibur hati kita ini kerja lain pada Nabi Muhammad. Orang wali itu berarti gembira, senang, tenang. Karena hiburnya Nabi Muhammad. Betul kalau orang itu kisahkan Nabi itu mengungut lawan Nabi, mengungut salawat dibaca. Barang 1000 kah sehari. Nah anda aja salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi membaca itu.
Bayangkan ini berkat Nabi Muhammad juga menggiling tasbih, menggiling tasbih, glimming tasbih, ya kah? Digeliming, ya kah? Nah, glimming. Rupanya kan diingat lagi gila, tasbih. Ada kisah orang bahari, orang tuh kawin, imbah kawin, rupanya bipe ketinggalan tasbih. Ini ahli tasbih terus. Memang sunat bang tasbih itu di anak di sini bagus di kantongnya, jangan sampai mau kecuali kan diingat. Andak tasbih nang 100 bagus, nang 100. Nah 100 bagus, 33 bagus juga, cuma lebih lengkap lagi 100. Nah si Dintur punya ketujuh tasbih. Rupanya malam pertama kawin si Tuhan sudah kawin. Sing kawin Tuhan sudah. Anu lawas pada bujang batuha nya kawin umur 60 nya kawin. Sin ahli tasbih no. Rupanya tasbih itu tertinggal malam pertama sidin. Keingatan tasbih. Sidin sudah di atas susu bini nek. Nu aja sidin. Lalu aja. Nah sidin karena kehilangan tasbih keingat nengin. Subhanallah. Uting susu jualan tasbih no. Nang bini sarik lah kada teruskan lagi nang bininya teruskan lagi kita tasbih ini makanya itu nah, jadi ini orang mahir sama orang tuh kalau sudah kemahiran biar kayak apa aja takajud Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ini takajud orang sudah kemahiran Allahumma shalli ala Muhammad orang kemahiran pastiin itu nang keluar makanya dimahirakan kebaikan supaya nang keluar tuh nang baik. Kita kada mahir bahari kan ada kisah orang bahari hingga cokok bahalang bilangnya kaget cokok bahalangnya berarti orang tuh kayak ingatan cokok aja cokok bahalang nggak pulang taya ayam jar sedikit taya ayam jar rupanya taya ayam aja nak ingatan nah itu jadi kalau kita ingat lawan nang Allahumma shalli ala dasar nang itu tuh jadi kita mudah-mudahan nang diingatkan amunnya kita asik lawan Allah lawan Nabi pasti keluar tuh ya Allah ya kan ya Allah keingatan lagi tuh amunnya kada keingatan nang itu macam-macam sambatannya ular tadung lah ular sawah lah jangan mah itu ada kebiasaan nah itu kita biasakan dan mengingatkan Nabi Muhammad mengingat Nabi Muhammad insya Allah kita ada barakahnya. Nah ingatkan bahwasanya kita ini pada hadirin sekalian kita ini semuanya adalah di dalam hadrat Nabi Muhammad berataan. Jadi kita mesti ingat lawan Nabi. Gasan apa kita memarahi Nabi Muhammad supaya kita ini sampai lawan Allah. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala melihat kita ini bukan melihat kitanya tetapi apa nang di hati kita. Kalau hati kita ini penuh mahabbah kepada Nabi tulisannya jago sekumpul tulisan Nabi Muhammad rasa ada Nabi Muhammad di hati kita maka niscaya Allah senantiasa memandang kita. Kalau orang dipandang oleh Nabi oleh Allah karena ada Nabi Muhammad di hati nah keingatan lawan Nabi Muhammad sayang Nabi Muhammad berarti orang tuh dalam keadaan gembira. Uja orang Banjar gumbira amun ja orang pamakan gumbili lain bilang gembira benar tahu lah gembira orang gembira tuh nyaman biar kada berduit gembira aja nah orang kada berduit ya kan tapi asal ada makanan aja jadi mungkin ada bang kalau orang kada gembira kan sedih aja hati kada nyaman juga merangut ongot aja ada duit kita ongot nah nyata duit banyak ongot juga masih jarang padahal duit ada tapi ada juga yang kada berduit cuma gembira terus nah senyum terus kada tahu dia jamban senyum iwak mematok tahe senyumnya juga amun di sini jarang bepe amun di hulu pian pada mintu haulun tuh kita batan BAB itu lah iwak begitu di jamban tuh iwak masuknya langsung kelihatan iwaknya nah kalau langsung itu bener itu nah jadi yang penting itu gembira. Kayak apa ilmu gembira? Kada lain kada. Ilmu gembira adalah mengingati Nabi Muhammad. Karena kita paham Nabi Muhammad ini orangnya kada pernah lupa lawan kita. Cuma kita aja yang melupakan sidin.
Semakin tanda orang itu diingati oleh Nabi Muhammad adalah orang itu inya badahulu, tandanya inya ingat lawan Nabi Muhammad. Nah itu. Nah jadi karena sambungannya pulang ini malam ini apa ngaran untuk kita spesial sembahyang Jumat ya, karena malam Jumat belakang, malam Senin belakang kita menyambung pulang berapa rukun khutbah, karena perlu juga kita tahu rukun-rukun khutbah itu bagi nang pemuda-pemuda nang rancak. Kalau musia kan imamnya kadada, nah maka demo kita menggantikan boleh aja, ya kan? Dahulu kan ada kejadian orang sembahyang Jumat, sekali sembahyang Jumat ini khotibnya dua ekong, cuman nang sekong ke hulu, nang sekong ke hilir, nang sekong berjalan ke lain, nang sekongnya akhirnya kadada Jumat. Nah timbul ujar sidin berhubung Jumat nih kadada, kita ditunda Jumat di hari Sabtu. Nah sembahyang Jumat di hari Sabtu, lalu usalinya nggak ada usali, ada lagi usali pada Jumat, usali pada Sabtu. Allahu Akbar, sembahyang Jumat di hari Sabtunya ada bang itu. Kenapa? Karena bungol aja. Masa ada sembahyang Jumat dari Sabtu? Ya kalau ada. Nah ya kalau sembahyang Jumat dari Sabtu ada. Nah oleh karena itu kau aja karena anak-anak nang bubunaan digantian ya kalau amunnya kedada. Makanya belajar dulu, penting belajar supaya ada pengganti. Ujar bahasa Inggris estafet. Nah estafet itu es krim. Nah itu itu disampaikan. Kemudian kita selamat baratan, yang penting raweh pu adik. Apa ngaranya tuh hibur hati kita lawan Nabi Muhammad SAW. Hibur hati kita lawan Nabi Muhammad. Hibur hati kita. Kita ini kadang-kadang mesti menghibur hati kita Nabi Muhammad supaya kita ini asik lawan Nabi Muhammad. Hibur. Kalau kadang kayak itu kita ini kacau. Apalagi dunia pindah mucai ini. Hibur Nabi Muhammad supaya tenang hati kita ya Allah. Hibur gue berjualan pinang ngalih ini sarabanya pinang ngalih. Hibur lawan Nabi Muhammad. Hendak kawin pinang ngalih. Hibur lawan Nabi Muhammad ya Allah. Ngalih mana hendak kawin, ngalih ngalih mana hendak berbini, ngalih berusaha, ngalih pindah saraba sakit tuh ini ya Allah, sakit pada kayap, sakit mana pindah ngalih sarabanya. Tapi hibur lawan Nabi Muhammad, barakat menghibur hati lawan Nabi Muhammad, maka Allah memberi ketenangan lawan kita. Mudah-mudahan bisa bermimpi melihat berdapat Nabi Muhammad. Nah itu jadi sampaikan doa ini. Ada guru zaman benar sedikit nah. Betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah, bil khusus yang mulia Ki Haji Muhammad Zafaruddin, bil khusus lagi para anak cucu Nabi. Melihat keadaan sekarang ini, beberapa kali demo, beberapa kali kita melihat sepak terjang Habib Rizik. Nah, hanya menyampaikan kepada para jamaah supaya jangan sampai kita tak salah menilai Habib Rizik. Jadi kalau pian hendak melihat, jangan hanya melihat di media elektronika, di televisi. Di televisi itu culas kadang-kadang. Tapi ya sudah kayak ini aja, lihat di televisi dan dilihat kejadian yang sebenarnya ketika sempian melihat akun dari apa tuh ngarannya kalau YouTube dari kelompok Habib Rizik, dilihat dibandingkan. Itu kalau hendak menilai secara objektif. Yang kedua, kalau kita hendak menilai Habib Rizik, kita sebagai orang yang beriman, maka dilihati sidin, sariknya sidin dulu dilihat. Jadi jangan memberikan penilaian sebakas atau memberikan penilaian sakitu aja. Dilihati sidin, marahnya beliau ulun batakun. Coba buktikan adakah marahnya beliau secara pribadi. Adalah. Terus carikan adakah habaib di Indonesia yang segencar Habib Rizik tanpa merendahkan Habib yang lain. Sebab Habib yang lain berjuang juga. Ya ada yang berjuang di pondok. Nah ini bujur-bujur dengan nyawa beliau yang dihadapi bubuan pemerintah yang hendak menghancur agama kita, yang dihadapi orang-orang yang membela PKI. Yang dulu ada satu pondok, ada satu tempat itu sampai 200 ulama dibunuh PKI.
Ada satu pondok yang 100 berapa plus dikubur hidup-hidup dalam satu, itu gawian PKI, itu yang dibela lah. Nah itu Habib Rizik berjuang, kasihan di situ. Terus yang dibela Sidin orang-orang yang melakukan Quran dengan bahasa tembang lagu yang kada sesuai, memadahkan Quran suling lebih baik daripada Al-Quran, hendak mengganti salam dengan selamat pagi sampurasin. Itu kan semua mesti sarik beliau. Kalau orang kada sarik dan beliau punya kemampuan di situ, maka kita bela Sidin. Belanya paling kada membela di pandiran barang, hendak membantu dengan duit kadada, dengan tenaga kada jua kita, dengan muntung barang itu tahu itu anak cucu Nabi. Makanya beadab juga, jangan dituruti walaupun itu ketua MUI, ketua apa, kamu kada beakhlak dengan ahlil bait. Rizik ngaran Sidin di kiau kayak itu. Ulun hanya mencontohkan lah. Ngaran Sidin coba diandaki kah Habib kah beakhlak sedikit. Nah itulah makanya ketika orang merusak, mengganggu hak-hak anak cucu Nabi, itu yang biasa, yang biasa lah. Maka 3 macam. 1, orang itu munafik. Yang kedua, orang itu adalah anak haram. Yang ketiga, atau orang itu anak yang lahir dari perkawinan tapi abahnya berkumpul waktu dalam keadaan haid, lahirlah anak itu. 3 pilih macam kalau hendak mengganggu anak cucu Nabi. Ini bukan ini Habib Rizik ini bujur-bujur membela, sampai-sampai yang di Hadramaut menyampaikan salam khusus dari Nabi ke Sidin. Ini kan wali besar, perjuangan beliau melalui itu lah. Jangan takut kita, sempian karena takut dikatakan kada nasionalis, justru beliau paling nasionalis. Pembela NKRI, harga mati ujar Sidin. Yang Allah, makanya ada orang ketika dilamar, ada orang melamar jar, siapa jar, gawiannya apa, anggota FPI jar. Nah terima aja jar, kenapa jar? NKRI aja dibelanya, apalagi ikam sorangan. Wah itu FPI yang waras Jopang lah. Nah jadi kayak itulah, tolong dijaga. Saya tidak mendoktrin, cuma kita harus menempatkan kita wali beliau. Beliau tuh wali, ulun yakin wali. Mustahil ada orang seberani itu ya. Seberani itu. Bahkan semalam di televisi ada pengacara orangnya biasa berbaju nang kayak ini nah, kada bawa kopiah. Yang mulia Habib Rizik diprotes orang. Kenapa jar? Itu guruku ujar Sidin. Dan banyak, dan boleh sempian harus bisa membedakan ketika beliau berorasi membela agama kita dan ketika beliau menerima tamu. Silahkan coba aja beliau nang kayak apa lembutnya, karena Sidin orang berilmu, pasti mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita, termasuk marah terhadap orang yang mengganggu agama kita, bukan mengajak perang. Bahkan gereja-gereja yang ada di sekitar wadah Sidin adalah dibom Sidin. Orang Nasrani yang berada di sekitar rumah Sidin itu aman, karena memang ajaran agama kita jangan sampai mengganggu penganut agama lain. Sidin hanya menganui orang-orang tertentu yang hendak mengganggu Islam, itu yang dilawani Sidin. Adapun Sidin berpandir itu, pandir ini, itu cara Sidin. Ya, metode Sidin kita jangan tapi mengkritik langsung, batakun langsung lawan Sidin atau orang yang dekat dengan Sidin, supaya kita jangan tersalah. Bahaya loh. Sulumul ulama, luhumul ulama, sumumul maqtulah. Dagingnya ulama adalah racun yang membunuh. Bahkan kalau beliau kedudukannya sebagai wali, kita berusaha menyakiti beliau dengan muntung kita, bahayanya apa? Allah Ta'ala menyatakan perang lawan kita. Nah berhati-hati kita dengan Habib Rizik lah. Jangan umpatan. Sekalipun yang berpandir kemarin di masjid itu memang orangnya kada tapi waras sudah. Memang kada tapi waras. Jadi jangan diumpati. Jadi kita disuruh, diajarkan menghormati orang tua, apalagi orang yang diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini sebagai perolah ulun. Dan isuk itu kita dalam rangka memelihara ulama, memelihara Habib, memelihara umat Islam, maka bubuhan lelakiannya diharapkan jangan membawa kekanakan.
damai, kita demo damai, hadir aja di situ berdoa bersama bahwa jangan, kalau bahasa jangan pang ma'anui ulama nang kayak itu. Nah, kalau ika ma'anui ulama berarti mengganggu umat Islam. Kita ngali beribadah kalau pian kita biarkan kena keterusan sampean kena kalau pina nang kayak tahun 65 kita dimasuki di sekolahan, di kantor, di mana-mana, kurun waktu sudah berapa puluh kali itu PKI ya, bubuhan-bubuhan yang liberal